لست للفردوس أعلى ولا أقوى على Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayhi ilayyal masir. Sahabat Buddha yang Allah rahmati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat jasmani dan rohani. Salawat beserta salam kita curahkan pada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat muda yang dirahmati Allah, kali ini Miss Astri akan menceritakan tentang sebuah kisah pemuda yang namanya tidak terkenal di bumi tapi terkenal di langit. Sahabat muda tahu siapakah sosok beliau? Ya, beliau adalah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda yang hidup di zaman Rasulullah. Uwais disebut sebagai seorang tabi'in. Kenapa beliau disebut seorang tabi'in? Karena beliau hidup di zaman Rasulullah namun tak sempat bertemu dengan baginda Rasulullah. Uwais sejak lahir mempunyai penyakit sopak atau bercak putih di seluruh badan. Uwais adalah seorang pemuda yang soleh dan giat bekerja. Sehari-hari Uwais mengembala domba milik tetangganya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Uwais tinggal bersama dengan seorang ibunya yang lumpuh dan buta. Walaupun Uwais hidup dalam kemiskinan, tapi Uwais selalu bersyukur dan selalu bersedekah. Tapi ada satu keistimewaan Uwais. Amal baik Uwais tak pernah ingin diketahui oleh orang lain. Uwais juga merupakan sosok yang sangat mencintai ibunya. Segala permintaan sang ibu pasti selalu diwujudkan oleh Uwais. Sahabat muda, ada satu permintaan sang ibu. Saat itu, ibunda Uwais menginginkan untuk pergi menunaikan ibadah haji. Mendengar permintaan sang ibu, Uwais termenung sambil berpikir, "Ya Allah, bagaimana caranya aku mewujudkan permintaan ibuku? Sedangkan jarak dari kota Yaman sampai kota Mekah itu sangat jauh dan melewati padang pasir yang tandus. Biasanya orang-orang pergi ke Mekah dengan menggunakan ini. Aku seekor domba pun tak punya, apalagi unta." Uwais terus berpikir, sampai akhirnya Uwais menemukan satu ide. Keesokan harinya, Uwais pergi menemui pemilik domba untuk membeli satu ekor domba untuk dipelihara. Namun sayang, uang yang Uwais miliki hanya cukup untuk membeli satu ekor anak domba. Namun, Uwais tak pantang menyerah. Setiap hari, Uwais menggendong anak domba itu naik turun bukit. Orang-orang yang melihat tingkah laku Uwais menertawakan Uwais. Bahkan banyak orang yang mencemoohnya. Kemudian ada juga orang yang menganggapnya sudah gila. Namun Uwais tak pernah menghiraukan cemoohan orang. Obsesi terbesar Uwais adalah sang ibu. 8 tahun berlalu dan tibalah musim haji. Anak domba yang tadinya sangat kecil sudah berubah menjadi domba yang sangat besar. Begitu juga dengan Uwais. Tubuh Uwais sudah menjadi kekar
memikul beban berat sudah tak terasa lagi buat Uwais. Akhirnya Uwais memutuskan untuk pergi haji bersama sang ibu. Dan sahabat muda tahu dengan cara apa Uwais pergi ke Mekah? Uwais pergi ke Mekah dengan cara berjalan kaki sambil menggendong sang ibu. Sahabat tahu berapa jarak dari Yaman ke Mekah? Ya, jaraknya begitu jauh. Tapi atas baktinya Uwais kepada sang ibu, Uwais berjalan tanpa lelah sambil menggendong sang ibu. Masya Allah, sungguh besar kecintaan Uwais kepada sang ibu. Sesampainya di kota Mekah, Uwais tak pernah melepaskan sang ibu. Ketika tawaf pun, Uwais tetap menggendong sang ibu sampai akhirnya mereka berdua berdoa di hadapan Ka'bah. Uwais berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosa ibu." Lalu si ibu mendengarkan doa Uwais dan bertanya, "Lalu bagaimana dengan dosamu, anakku?" Lalu sahabat muda tahu apa yang dikatakan oleh pemuda soleh ini? Uwais berkata, "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho ibu yang akan membawaku ke surga." Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar percakapan sang ibu dan anak. Seketika Allah mencabut penyakit yang ada di dalam tubuh Uwais. Penyakit sopaknya sembuh dan hanya tersisa satu bulatan kecil di telapak tangan. Sepulang dari kota Mekah, Uwais menyampaikan keinginannya pada sang ibu untuk bertemu dengan baginda Rasulullah. Akhirnya Uwais pergi ke Madinah untuk bertemu dengan Rasulullah. Tapi sayang, Uwais tak berhasil bertemu dengan Rasulullah karena saat itu beliau sedang berada di medan perang dan tak tahu kapan akan kembali. Uwais merasa sedih. Namun dengan rasa sedih dan haru, Uwais harus kembali ke kota Yaman. Di satu sisi, Uwais ingin sekali bertemu dengan Rasulullah. Namun di sisi lain, Uwais juga memikirkan kondisi ibunya. Uwais hanya bisa menitipkan salam lewat istri Rasulullah, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Sahabat muda yang dirahmati Allah, singkat cerita, Rasulullah kembali ke Madinah. Sesampainya Rasulullah di rumah, Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan perihal kedatangan seorang pemuda yang bernama Uwais. Aisyah menceritakan kedatangannya. Seketika itu juga Rasulullah langsung mengetahui siapa itu sosok Uwais. Rasulullah berkata kepada Aisyah, "Dia adalah Uwais, seorang pemuda yang taat kepada ibunya, dan namanya sangat terkenal di langit." Selain bercerita kepada Aisyah, Rasulullah pun bercerita kepada para sahabat seperti Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Rasulullah berkata kepada para sahabat, "Apabila kalian bertemu dengan Uwais, mintalah doa dan istighfar kepadanya, seperti yang telah disebutkan dalam hadis Sahih Muslim Syarah An-Nawawi nomor 2542, yang artinya, sesungguhnya tabi'in terbaik adalah Uwais Al-Qarni. Ia memiliki seorang ibu dan memiliki penyakit kulit. Perintahkanlah kepadanya untuk memintakan ampun bagi kalian." Nah, pada akhir hayat Uwais, ada satu hal yang menggemparkan ketika Uwais meninggal. Sahabat muda tahu apa itu? Ketika Uwais meninggal, tiba-tiba banyak orang yang berdatangan untuk mengurusi jenazah dan pemakamannya. Sampai para tetangga merasa heran, siapakah Uwais? Kenapa dikala dia meninggal banyak sekali orang yang berdatangan dan mau mengurusi jenazahnya? Ternyata karena kesolehannya ini,
Allah kirimkan para malaikat dan para penghuni langit untuk mengurusi jenazah Uwais Al-Qarni. Masya Allah, sungguh mulia sekali sosok Uwais sampai para malaikat dan penghuni langit pun turun untuk mengurusi jenazah Uwais. Sahabat muda yang dirahmati Allah, demikianlah kisah tentang Uwais Al-Qarni, seorang pemuda yang namanya tidak terkenal di bumi tapi terkenal di langit. Ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini. Yang pertama yaitu hikmah syukur. Kita harus bersyukur apapun kondisi kita. Contoh yang terdapat dalam kisah ini, ketika kita mempunyai penyakit, tidak semua penyakit bisa disembuhkan dengan obat. Ada penyakit yang bisa disembuhkan atas keridhaan Allah, yaitu dengan ketaatan kita kepada orang tua. Hikmah yang kedua yaitu ikhlas. Ketika kita melakukan amal soleh, sebaiknya tak ada satupun yang mengetahui. Hikmah yang ketiga yaitu bakti kita terhadap orang tua. Apapun kondisi orang tua kita, seburuk apapun orang tua kita, kita wajib taat dan berbakti kepadanya. Semoga dengan kisah Uwais Al-Qarni ini menjadi pengingat untuk kita semua agar kita bisa mendoakan orang tua kita kapanpun dan dimanapun kita berada. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kesempurnaan hanya milik Allah. Kekurangan datangnya dari Miss Astrid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.